Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik dari mata perkuliahan bisnis Big Data, yaitu Big Data untuk kemanusiaan. Bagaimana analitik data membuka kedermawanan manusia. Ketika mendengar istilah Big Data, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan perusahaan besar seperti Netflix, Amazon, atau Shopee yang memanfaatkan data untuk meningkatkan penjualan. Namun, ternyata Big Data tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Big Data juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Salah satunya adalah meningkatkan kedermawanan masyarakat. Inilah gagasan utama yang disampaikan oleh Mike Bugembi pada chapter 13 yang berjudul Using Big Data and Analytics to Unlock Generosity. Sekarang coba kita bayangkan sebuah situasi. Mengapa ada kampanye donasi yang mampu mengumpulkan miliaran rupiah hanya dalam beberapa hari? Sementara kampanye yang lainnya yang memiliki tujuan yang sama justru kurang mendapatkan perhatian. Apakah penyebabnya hanya karena masyarakat lebih peduli? Atau ada faktor lain yang sebenarnya dapat dipelajari melalui data? Menurut chapter ini, jawabannya adalah ya. Big Data memungkinkan organisasi memahami perilaku manusia secara lebih mendalam sehingga mereka dapat mengetahui apa yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain. Dengan kata lain, Big Data bukan sekedar mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, tetapi mengubah data tersebut menjadi pemahaman yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Hal pertama yang ditekankan dalam chapter ini adalah pentingnya konteks. Penulis menjelaskan bahwa banyak organisasi yang gagal memperoleh manfaat dari Big Data bukan karena kekurangan data, tetapi karena mereka tidak memahami konteks dari data yang dimiliki. Data baru akan bernilai apabila mampu menjawab pertanyaan yang benar dan mendukung tujuan organisasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis, organisasi harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang ingin diselesaikan dan nilai apa yang ingin diciptakan. Selanjutnya, chapter ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kedermawanan, organisasi tidak cukup hanya mengetahui identitas atau riwayat donasi seseorang. Yang jauh lebih penting adalah memahami mengapa seseorang bersedia memberikan bantuan. Pemahaman tersebut mencakup aspek psikologis, perilaku, bahkan faktor biologis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Big Data bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga tentang memahami manusia secara lebih utuh. Kemudian, terdapat 3 konsep utama mengenai kedermawanan yang menurut saya sangat menarik. Pertama, kedermawanan menyampaikan sifat alami manusia. Berdasarkan penelitian yang dikutip dalam chapter ini, orang yang diminta mengambil keputusan donasi dalam waktu yang singkat justru cenderung memberikan donasi lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki waktu lebih lama untuk berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa membantu orang lain merupakan respon alami manusia sebelum dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lainnya. Konsep kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan untuk berdonasi. Seseorang akan lebih bersedia memberikan bantuan apabila yakin bahwa organisasi yang menerima donasi benar-benar dapat dipercaya dan menggunakan dana secara transparan. Karena itu, membangun kepercayaan menjadi salah satu strategi terpenting dalam memanfaatkan Big Data di sektor sosial. Konsep ketiga adalah cara menyampaikan permintaan. Menariknya, chapter ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kampanye tidak hanya bergantung pada tujuan yang baik, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Sebuah permintaan yang menunjukkan empati dan memahami kondisi calon donor terbukti jauh lebih efektif dibandingkan sekedar meminta bantuan. Contoh yang diberikan adalah eksperimen Simon Sinek, di mana perubahan kalimat pada papan seorang tunawisma mampu meningkatkan jumlah donasi secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penyampaian pesan yang tepat dapat memengaruhi respons seseorang. Lalu, bagaimana sebenarnya Big Data membantu proses tersebut? Chapter ini menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh aktivitas manusia menghasilkan data, mulai dari penggunaan media sosial, transaksi digital, hingga aktivitas melalui perangkat seluler. Dengan biaya penyimpanan data yang semakin murah,
Organisasi kini mampu mengumpulkan dan menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar untuk memahami pola perilaku masyarakat secara lebih akurat. Selanjutnya, penulis menawarkan 5 langkah utama dalam memanfaatkan big data untuk meningkatkan kedermawanan. Langkah pertama adalah memperkaya data dengan informasi demografi dan hasil survei agar organisasi mengenal karakteristik calon donor. Langkah kedua adalah mengintegrasikan data dari media sosial dan berbagai sumber big data lainnya sehingga organisasi dapat memahami minat, aktivitas, serta sentimen masyarakat. Langkah ketiga adalah membangun single supporter view, yaitu menggabungkan seluruh informasi ke dalam satu tampilan sehingga riwayat dan preferensi setiap pendukung dapat dipahami secara menyeluruh. Langkah keempat adalah melakukan pemodelan data untuk mengetahui motivasi seseorang dalam berdonasi. Misalnya, karena rasa empati, loyalitas, kepentingan sosial, atau nilai keagamaan. Terakhir, langkah kelima adalah melakukan uji coba berbagai strategi komunikasi, kemudian mengevaluasi hasilnya agar pendekatan yang digunakan semakin efektif. Kelima langkah ini menunjukkan bahwa big data bukan hanya menghasilkan laporan, tetapi juga membantu organisasi terus belajar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menurut saya, pelajaran paling penting dari chapter ini adalah bahwa big data seharusnya digunakan bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan bisnis, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Ketika teknologi dipadukan dengan pemahaman terhadap perilaku manusia, organisasi dapat membangun kepercayaan, menyampaikan pesan yang lebih tepat, dan mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi terhadap berbagai masalah sosial. Sebagai mahasiswa manajemen, saya melihat bahwa konsep ini sangat relevan di era transformasi digital. Kemampuan mengolah data bukan lagi sekedar kompetensi teknis. Melainkan menjadi dasar dalam menyusun strategi organisasi yang lebih efektif, berorientasi pada kebutuhan manusia, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa big data bukan sekedar tentang jumlah data yang besar, melainkan tentang bagaimana data tersebut dipahami, dianalisis, dimanfaatkan untuk menciptakan keputusan yang lebih baik. Chapter 13 menunjukkan bahwa melalui analitik yang tepat, organisasi dapat memahami perilaku manusia, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kedermawanan secara lebih efektif. Dengan demikian, big data tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.